channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi yang wafat di dalam pohon. Nabi Zakaria alaihi salam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Selain Nabi Zakaria, nabi lain yang berasal dari kaum Bani Israel, menurut Ibnu Katsir, di antaranya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 3, surat Maryam ayat 19 dan ayat 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut, dibuktikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman. Nama istrinya yaitu Aliabi, yang berasal dari keluarga Nabi Harun. Nama lengkap istri Nabi Zakaria adalah Ilyasya binti Fakud bin Kabil. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi, lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi, yaitu Nabi Yahya. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam, ibunda Nabi Isa. Beliau adalah wali dari Heka. Nabi Zakaria adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam, ibunda Nabi Isa. Beliau merawat dan menjaga Maryam bersama istrinya, ayah kandung. Maryam bernama Imran, ulama Bani Israel, yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hana binti Fakuds, yang juga merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis sekarang, yaitu Masjidil Aqsa, ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab. Pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dengan Al-Yahbi. Itulah salah satu alasan mengapa Nabi Zakaria dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya layaknya anak kandung sendiri. Dikisahkan Nabi Zakaria adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar seperti kezaliman, kemungkaran, dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Inti dari dakwah Nabi Zakaria adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman pernah didirikan. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal
memiliki adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lemah lembut. Meskipun dalam proses dakwah Nabi Zakaria kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu, namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Zakaria adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi Zakaria dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut, Nabi Zakaria sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam, sebagai anak angkat Nabi Zakaria pada saat itu, juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau, dikarenakan Maryam adalah perempuan. Nabi Zakaria dan istrinya tak pernah berputus asa, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria berbunyi, "Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Lantun Nabi Zakaria dalam doa beliau, sesuai yang terdapat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 4-6. Doa lainnya yang dipanjatkan yaitu, "Robi habli'i miladunka zuriatan, soyibatan innaka sami'i." Artinya, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Quran Surat Al-Imran ayat 38. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Begitu gigih perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria, bahkan dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya jika doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika, keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria dan memanggil beliau yang saat itu sedang sholat di mihrab. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Quran Surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 10. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat." Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria, yaitu dikaruniai seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid, Ibnu Aslam menyebutkan, selama pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut datang, Nabi Zakaria hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya sendiri, melainkan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam riwayat yang tertulis
pada kitab suci Al-Quran surat Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang. Quran surat Maryam ayat 11. Nabi selanjutnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih karena doanya yang selama ini dipanjatkan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang saleh pada 1 sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria dan istrinya yang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa anak dari Maryam. Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya adalah mendahului 3 bulan dari kelahiran Nabi Isa. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga bersama-sama melawan Raja Herodes yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zalim dan keji. Riwayat menyebutkan jika Nabi Yahya pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria. Penyebab kematian Nabi Yahya adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Pada saat itu dikisahkan, Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya, dikarenakan tidak sesuai dengan hukum. Taurat. Herodia pun tidak terima atas penentangan Nabi Yahya terhadap pernikahan yang akan dilakukannya. Ia pun menurut Herodes untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya pun ditangkap, dipenjara, dan dibunuh sesuai permintaan Herodia. Nabi Yahya wafat karena dipenggal oleh Raja Herodes. Ketika kabar kematian Nabi Yahya sampai ke telinga ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria, dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup, maka selanjutnya Nabi Zakaria pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Saat Nabi Zakaria melewati pepohonan, pepohonan tersebut memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat ke sini ke arahku." Nabi Zakaria datang mendekatinya, dan pohon tersebut segera membuka diri, sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya, ada iblis yang sedang menyaksikan persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotong kain bajunya. Kemudian iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Mendengar laporan iblis, mereka berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Iblis lalu menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tempat persembunyian Nabi Zakaria. Ketika mereka sudah mengetahui, mereka mengambil kapak dan menghantam pohon tersebut sampai terbelah 2. Hantaman kapak membuat Nabi Zakaria yang tengah bersembunyi terbunuh. Ibnu Katsir menyatakan tentang kematian Nabi Zakaria karena dibunuh juga diriwayatkan oleh Abdul Munim bin Idris bin Sinan dari ayahnya, dari Wahab bin Munabbi. Ketika itu Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya. Lalu ia masuk ke dalam sebuah pohon. Dan saat kaumnya mengetahui bahwa ia berada di dalam pohon, maka mereka mengambil sebuah gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Lalu, pada saat gergaji itu sedikit lagi mencapai dirinya, Allah mewahyukan, "Apabila eranganmu tidak berhenti, maka aku akan membalikan negerimu dan semua orang yang ada di atasnya."
Namun saat itu juga erangan Zakaria berhenti, hingga ia akhirnya terbelah menjadi dua. Hanya saja, hal yang berbeda diriwayatkan oleh Ishak bin Bishr, dari Idris bin Sinan, dari Wahab bin Munabbi. Ia berkata, orang yang terbunuh di dalam pohon adalah Yesaya, sedang Zakaria meninggal dunia dengan cara yang wajar. Terlepas dari itu, kaum Bani Israel adalah kaum yang sering membunuh nabi. Dan berikut 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria, yaitu 1. Nabi Zakaria dan istrinya membaktikan diri mereka semasa hidupnya untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat ibadah peninggalan dari Nabi Sulaiman yang juga digunakan oleh Nabi Zakaria untuk tempat berdakwah. 2. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak laki-laki yang saleh bernama Yahya. Meskipun usia Nabi Zakaria saat itu sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, dan istrinya adalah seorang yang mandul. 3. Nabi dapat masuk dan bersembunyi di dalam pepohonan ketika dikejar dan diburu oleh orang-orang yang akan membunuhnya. Terdapat begitu banyak hikmah dan suri tauladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria yang telah diceritakan. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar doa umatnya. Nabi Zakaria pun menunjukkan cara berdoa yang penuh ketulusan dan kelembutan, serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua doa hambanya dan akan mengabulkannya. Nabi Zakaria pun mencontohkan sikap amanah, yaitu menjaga dan merawat Maryam dengan tulus, saat Maryam yang saat itu tidak memiliki ayah dan dititipkan kepadanya. Itulah kisah mengenai Nabi Zakaria yang wafat di dalam pohon, dan juga kisah yang meliputi sejarah singkat perjalanan dakwah dan mukjizat Nabi Zakaria. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Subscribe, like, share, dan komen